Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya pagi hari ini ya. Mari kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arah berkat-Mu saja Tuhan. Kami masih boleh Tuhan ada hari ini Tuhan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Biarlah kami datang hari ini dengan hati yang ingin Tuhan belajar, hati yang ingin menyembah, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Sebagai ucapan syukur karena Engkau begitu baik Tuhan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau siapkan hati kami ingin siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Mengalir di tempat ini, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah di tempat ini Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita hanya melangkah tanpa kita bertanya. Padahal Yesus ketika dia naik ke surga, Yesus memberikan Roh Kudus untuk menolong setiap dari kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di setiap hidup kita. Biar Roh Kudus yang memimpin setiap hidup kita. Biar kita mau menyerahkan beban hidup kita mau menyerahkan setiap langkah yang mau kita ambil untuk Roh Kudus bisa campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau undang Roh Kudus untuk datang. We need you, Holy Spirit. Oh, we need you. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di setiap hati kami. Di hati kami mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah
buat Tuhan kita. Kasih dulu dong tos kanan kiri, kita mau semangat memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman.
Begitu banyak Tuhan, mungkin ada masalah yang kami hadapi, apapun Tuhan yang ada di depan kami. Tapi biarlah Tuhan, satu hal ini Tuhan, kami belajar dari Engkau yang setia. Kalau kami juga mau menjadi pribadi yang setia, kami memang menyatakan bahwa sekali Yesus, kami ingin terus mengikut Yesus sampai kapanpun di dalam kehidupan kami. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hikmat dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saya undang semua kita untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Biar pengharapan kami hanya kami taruh di hadapan-Mu saja Tuhan. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Yesus.
terjadi di hati sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ada berapa banyak kali Tuhan kekuatan, situasi, kondisi yang mencoba mengambil alih Yesus dari hidup kami. Kadang-kadang itu datang melalui kekecewaan sehingga membuat kami melihat Yesus sebagai pribadi yang jauh, atau kadang-kadang melalui jalan-jalan yang sulit yang kami sebut kegagalan, yang membuat hati kami menjadi tawar, atau banyak hal yang bisa membuat kami kehilangan hubungan dengan Yesus. Tetapi Tuhan, kami diingatkan sekali lagi melalui puji-pujian bahwa dalam keadaan kami baik-baik saja, atau dalam keadaan kaya maupun kami susah, ajar kami untuk selalu memandang kepada Yesus. Karena Yesus yang telah mengambil alih segala dosa, segala pelanggaran, dan menaruh di atas salib Yesus. Kami mau berdoa sekali lagi, berita Injil akan menolong kami untuk melihat bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan berkat yang Tuhan persiapkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Shalom. Ya, saya senang kembali bertemu dengan saudara-saudara, dan juga ada beberapa di antara saudara yang saya lihat juga berkunjung ya
Selamat datang Cindy ya, dan Pan juga ya. Juga saudara-saudara yang lain. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu ini Indonesia sedang dihebohkan dengan berita-berita yang dari waktu ke waktu membuat kita, atau mungkin paling tidak beberapa di antara kita, termasuk saya, merasa prihatin gitu dengan kondisi di Indonesia. Ya, merasa prihatin dengan pengadilan, dengan ya teman-teman kita yang ada di Papua yang juga sedang berjuang oleh karena tanah adat mereka yang kemudian dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit, berbagai macam hal yang bencana alam terjadi, yang itu sebenarnya oleh karena manusia juga. Kalau saudara-saudara yang sudah melakukan perjalanan ke luar negeri, memang misalnya di Jepang yang terkenal dengan kebersihan, kedisiplinan, dan di tempat-tempat yang lain, tetapi kalau saudara-saudara benar-benar menyadari, maka Indonesia sebenarnya satu paket komplit, walaupun mungkin pengelolaannya belum maksimal. Tapi di Indonesia saudara bisa menemukan alam, saudara bisa menemukan sumber daya alam. Ada negara-negara maju yang mereka tidak punya sumber daya alam. Saya ingat ketika beberapa waktu yang lalu saya ada kesempatan ke Belanda, dan kota-kota yang sangat kuat bangunannya, tetapi dari segi alam, maka saya melihat Indonesia masih lebih jauh ya. Ada banyak hal yang menyebabkan itu, sebabnya ada budaya di Indonesia yaitu budaya santai karena alam yang memanjakan. Kalau saudara-saudara tinggal di daerah-daerah tempat-tempat yang saudara tidak perlu bekerja keras, karena saudara tinggal mengail, dapat ikan, pergi, saudara bisa menemukan singkong, makan bukan menjadi persoalan. Maka itulah yang kemudian membentuk sebagian orang Indonesia menjadi orang yang hidupnya santai. Nah, tetapi saudara-saudara, ketika memperhatikan situasi kondisi Indonesia, pengadilan dari Nadiem yang kontroversial, lalu kemudian sekarang ada satu film yang sedang viral karena didorong untuk nonton bareng ya. Filmnya judulnya Pesta Babi ya, yang itu sebenarnya film dokumenter. Saya pernah pergi ke Papua dan saudara-saudara, wow, di Papua itu misalnya di Timika, sungai itu betul-betul dijaga karena jangan sampai ada butir-butir emas yang kemudian terhanyut ya. Dan saudara-saudara, kalau yang bekerja di Freeport, saya baru dengar nih, kalau bekerja di Freeport, bekerja 5 tahun, setelah 5 tahun akan dapat bonus emas sekian puluh gram. Dan waktu saya dengar, wow, ya, luar biasa ya, kekayaan Indonesia itu begitu luar biasa. Tetapi ini seperti mendatangkan satu environment, satu kondisi lingkungan yang membuat kita untuk mencintai negeri sendiri menjadi makin sulit. Ya. Oleh karena hal-hal yang saya sampaikan itu, untuk kita berada di negeri kita, mungkin kalau kita tidak punya kepentingan yang lebih untuk misalnya untuk mencari hidup, kita sudah mulai berpikir untuk pergi ke luar negeri begitu ya, untuk mencari kehidupan di luar sana. Dan saudara-saudara, betapa sering environment, lingkungan, kondisi itu membuat kita juga terpengaruh oleh kondisi itu. Salah satunya tadi ya, untuk menjadi berbangga dengan Indonesia menjadi lebih berat saudara-saudara, karena sekarang menjadi sorotan dunia ketidakadilan,
rasisme, macam-macam. Sehingga paling tidak hati saya, karena saya satu kali tahun 2011 saya ada kesempatan melayani sebuah gereja di Australia, dan setelah 1 minggu saya melayani di sana, kemudian seluruh pengurus gereja, majelis gereja meminta saya untuk menjadi gembala dari gereja tersebut. Ya, itu gereja Indonesia yang ada di Sydney. Dan dalam pergumulan saya menentukan pilihan apakah saya menerima tawaran mereka untuk menjadi gembala di Sydney. Saya mulai browsing, saya mulai memperhatikan masa depan anak saya, andai kata ada di sana, lalu saya juga bisa studi lanjut, saya bisa mengajar sekolah teologi. Lalu saya mulai melihat masa depan yang kelihatannya cerah dan menjanjikan. Tetapi dalam pergumulan doa saya menemukan jawaban Tuhan untuk saya, bahwa hati saya untuk Indonesia. Hati saya pada waktu itu ingin melayani orang-orang muda dan ingin melihat wajah Indonesia berubah oleh karena orang-orang mudanya dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan. Sementara kalau saya ada di Sydney, salah satu saya tanya mengapa bapak-bapak dan ibu-ibu memilih saya, meminta saya untuk menjadi gembala. Mereka mengatakan, salah satunya Pak Agus, saya lihat Pak Agus sederhana. Sederhana ya, memang sederhana, nggak punya apa-apa, saya bilang. Oke, maksudnya apa? Poinnya apa? Ya Pak, karena anak-anak kami sekarang sudah terpengaruh budaya Australia. Sementara kami ini terus mengajari mereka. Yang kedua, mereka sudah kira-kira mungkin hanya 30-40% mengerti bahasa Indonesia. Sehingga kami perlu gembala yang juga bisa berkhotbah di dalam bahasa Inggris untuk youth kami. Wow. Tetapi sekali lagi hati saya pada waktu itu, saya tidak bisa menerima tawaran pelayanan itu karena Tuhan meneguhkan hati saya bahwa saya punya hati, punya beban untuk Indonesia. Itu sebabnya ketika saya mendengar, saya mengikuti berita teman-teman di Papua, hati saya juga bergumul, Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara jauh dari Papua. Saudara-saudara, pekerjaan, usaha saudara-saudara mungkin tidak terlalu ada hubungannya. Tetapi kondisi lingkungan di sekitar kita kadang-kadang membuat kita menjadi lesu, menjadi males gitu ya. Ngapain saya ada di Indonesia kalau akhirnya begini. Kondisi lingkungan itu mempengaruhi apa yang ada di dalam hati kita, saudara-saudara. Termasuk pertumbuhan rohani juga. Termasuk pertumbuhan rohani. Lingkungan yang kita tidak desain, kita tidak rancang untuk menolong supaya kita bertumbuh secara rohani, itu justru akan menjadi musuh besar dari pertumbuhan rohani itu sendiri. Kenapa? Karena lingkungan itu juga tanpa sadar membentuk kebiasaan kita. Lingkungan membentuk kebiasaan kita. Saya ingat pertama kali saya setelah menikah, kadang-kadang saya tinggal di keluarga Ibu Lili. Ya, kalau saya terbiasa bangun pagi. Ya. Kalau dulu di gereja ada doa pagi sehingga jam 5 pagi bangun. Tapi paling tidak saya bangun pagi. Nah, di keluarga saya kemungkinan di Ambon karena matahari terbit itu lebih terlambat. Sebab di sana lebih terlambat atau lebih cepat. Ya, mereka kan Indonesia Timur ya, harusnya lebih cepat ya. Tetapi intinya mereka di sana tidak ada, atau pasar itu tidak muncul pagi-pagi hari. Kalau di Jawa, pasar pagi itu sesuatu yang wajar. Orang kulaan itu pagi hari, jam 4, jam 5. Sehingga saya ketika pertama kali tidur bersama dengan keluarga, dengan Ibu Lili, saya bangun jam 6, semua masih sepi. Semua masih sepi, saya juga bingung mau ngapain. Mau minum teh, mau sarapan, belum ada sarapan.
lingkungan membuat saya merasa, saya bangun pagi sendiri jadi aneh ya. Aneh. Saudara perhatikan. Nah tentu kemudian pada akhirnya saya bisa menyesuaikan diri karena ya tadi karena televisi pada waktu itu lebih malam ya, di sini jam 9 kan, di sana jam 11. Kalau dulu acara-acara film malam-malam, di sana jauh lebih malam lagi, sehingga saya mengerti kenapa kemudian orang bangun tidak sepagi misalnya yang ada di Jawa. Nah, lingkungan yang berbeda menyebabkan kemudian kita membangun kebiasaan yang tanpa sadar karena kita menyesuaikan lingkungan itu. Demikian juga saya pun juga bergumul. Misalnya ketika menggembalakan jemaat SAF, lalu kemudian kita memulai sesuatu yang baru, tetapi desain lingkungan kita itu tidak mendukung atau bahkan bertentangan, maka itu seperti sebuah pengalaman membentur tembok karena itu tidak ada di dalam dukungan lingkungan yang ada. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan bagaimana kita bisa mendesain lingkungan yang membawa pertumbuhan bagi rohani kita. Mendesain lingkungan pertumbuhan bagi rohani. Kita hidup di dalam zaman yang bergerak sangat cepat, teknologi berubah, tantangan hidup bergeser, seringkali situasi di sekitar kita kemudian mengancam iman kita. Dan karena kita kemudian saudara-saudara, rasanya kayaknya apakah makin sulit bertumbuh secara rohani di zaman sekarang ini. Kalau dulu orang membawa Alkitab fisik, sekarang sudah hal yang wajar orang tidak bawa Alkitab fisik, bawa handphone saja. Tetapi apakah kemudian ada pergeseran juga dengan kerinduan memegang, membaca firman Tuhan? Nah, saya mengajak kita membaca terlebih dahulu Yohanes pasal 16 sebagai dasar renungan kita pagi hari ini. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Wow. Jadi ini ada maksudnya saudara-saudara. Kenapa Yesus tidak menceritakan penderitaan, penganiayaan? Kenapa? Karena Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Artinya Yesus masih bisa langsung secara fisik melakukan pembelaan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi
Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudaraku, Yesus memperkenalkan adanya zaman baru, new season, yang saya sampaikan di dalam khotbah saya kemarin tanggal 14 waktu kenaikan Tuhan Yesus, di mana Yesus mengatakan bahwa akan ada musim yang baru di mana Yesus tidak akan bersama-sama dengan murid-muridnya lagi. Dan saudara-saudara, perasaan ditinggalkan adalah perasaan yang tidak nyaman dan tidak enak. Apalagi orang yang meninggalkan saudara adalah orang yang saudara tahu bahwa dia punya power, punya kekuatan untuk lakukan sesuatu. Yesus bersama-sama dengan muridnya, dan sepanjang bahkan pada peristiwa pengalaman yang paling mengancam hidup mereka, yaitu ketika angin badai di atas perahu, mereka nyaris mati. Lalu kemudian Yesus mengatakan, teduhlah badai itu. Maka saudara, ketika saudara bersama dengan seseorang yang punya kekuatan, punya pengaruh yang dari waktu ke waktu menolong kita, lalu orang itu meninggalkan kita, itu sesuatu perasaan yang tidak nyaman, tidak enak. Dan itu dialami murid-murid. Murid-murid merasa tidak bisa menerima bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Perasaan ditinggalkan itu tidak enak. Tapi saudara-saudara, tahukah saudara bahwa perasaan meninggalkan itu juga tidak enak? Yesus jangan hanya berpikir, Yesus naik ke surga. Tetapi kalau saudara perhatikan, 40 hari Yesus berkeliling di antara murid-muridnya untuk menunjukkan bukti bahwa dia hidup, bahwa dia telah mengalahkan maut, dia bangkit. Mengapa Yesus susah-susah melakukan itu? Mengapa Yesus begitu telaten? Muridnya yang sudah tinggalkan dia pergi ke pantai, jadi nelayan lagi, seolah-olah meninggalkan Yesus. Tetapi Yesus masih mau peduli pergi ke pantai di dalam Yohanes pasal 20. Bahkan kemudian bakar ikan untuk mereka, lalu makan roti bersama dengan mereka. Ngapain Yesus begitu ngurusin, saudara? Saya bisa menangkap bahwa Yesus juga punya perasaan sedih, berduka cita karena harus meninggalkan murid-muridnya. Dan saya membayangkan, ini tidak ada di dalam Alkitab, tetapi ini dalam rencana Tuhan. Saya membayangkan Yesus ngobrol dengan Bapa di surga. Bapa, selama ini aku bersama dengan mereka, aku telah mengajarkan semuanya, dan mereka telah saya berikan kesempatan untuk magang bersama dengan saya. Saya utus mereka ke desa, ke kota, mendoakan orang dirasuk setan, mendoakan orang sakit dan sembuh. Mereka bersuka cita. Tapi kali ini aku akan tinggalkan mereka, Bapak. Apakah misimu ini dapat terwujud ya Bapak? Aku sudah lakukan bagianku, nyawaku kuserahkan, dosa telah kutanggung, dan maut telah kukalahkan ketika engkau memberikan aku kuasa kebangkitan. Tapi sekarang aku harus kembali Bapa. Ini enggak gampang Bapa. Dan apa yang dilakukan di dalam pasal 16 ini dikatakan bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus. Berarti kita menemukan di sini bahwa Yesus bersama dengan Bapa telah mempersiapkan satu environment baru, lingkungan baru untuk para murid-murid supaya
pekerjaan Tuhan, supaya misi Allah yang belum selesai itu bisa diselesaikan oleh para murid-murid. Samalah, saya punya kebiasaan kalau saya pergi agak lama gitu ya, saya belanja banyak. Ya kalau kami sekarang berdua, misalnya saya yang lalu pergi ke Bali 3 hari, saya belanja dulu. Saya beli sate, saya beli makanan macam-macam. Kadang-kadang ya kalau seorang diri sudah malas masak ya, Ibu Lili kalau ditinggalkan udah malas masak. Nah kalau udah malas masak, kadang-kadang juga udah malas pesan Grab atau ya makanan online. Jadi apa yang di kulkas itu ya kreativitas terjadi di sana ya. Jadi akhirnya saya stok makanan karena ya saya mengasihi, saya mencintai. Jadi saya pastikan dia bisa oke. Nah, saya membayangkan Yesus juga mempersiapkan satu environment buat murid-murid untuk murid-murid pada akhirnya bisa menjalankan misi Tuhan. Lalu kemudian murid-murid juga kemudian bisa grow, bisa bertumbuh walaupun tidak lagi diajar face to face oleh Yesus, tetapi murid-murid bisa bertumbuh. Saya harap saudara bisa memahami gambaran ini. Nah, oleh karena itu, maka Yesus memperkenalkan satu growth environment, lingkungan pertumbuhan yang baru. Di musim yang baru, ketika Yesus secara fisik tidak lagi ada di bumi, Allah Bapa tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu. Dia mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Parakletos sebagai roh kebenaran. Nah ini sehingga semua menjadi making sense, semua menjadi masuk akal sekarang. Supaya saudara-saudara bisa memahami. Nah, oke. Jadi di pasal 16 Yesus mengatakan, setelah saya tinggalkan, kamu akan mengalami penganiayaan. Kenapa? Sebab yang dunia lihat itu bukan aku sekarang. Yang dunia lihat sekarang kamu. Pada waktu Yesus ada, yang dunia lihat siapa? Yesus, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, ahli Taurat, orang Farisi, murid-murid Yesus waktu mau makan tidak cuci tangan, kan? Dan itu melanggar adat istiadat Yahudi. Siapa yang dikomplain? Bukan murid-murid, saudara-saudara. Orang Farisi, ahli Taurat, uduk datang kepada Yesus dan mengatakan, "Hei, Yesus, lihat murid-muridmu, kurang ajar kan muridmu ini? Ini adat istiadat kita. Kenapa engkau biarkan mereka makan tanpa cuci tangan?" Jadi Yesuslah yang dilihat oleh dunia ini. Begitu Yesus naik ke surga, lalu siapa yang kemudian dilihat oleh dunia ini? Para murid-murid. Demikian juga siapa yang dilihat dunia? Ketika Yesus diberitakan, tapi siapa yang dilihat? Mereka tidak langsung melihat Yesus. Walaupun kadang-kadang kita mengatakan, ya jangan kecewa, pandang Yesus saja, jangan melihat manusia. Tetapi saya tahu itu benar, tapi saya tidak sepenuhnya menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang harus kemudian semua harus dinyatakan. Kenapa? Karena faktanya saudara dan saya masuk musim baru, di mana dunia tidak langsung bisa melihat Yesus seperti ketika Yesus ada di muka bumi. Dunia melihat saudara dan saya. This is new season. Ini musim yang baru. Sehingga tepatlah yang dikatakan Paulus. Ketika Paulus berkata kepada muridnya Timotius, "Ikutlah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus." Karena
Timotius hanya bisa melihat Yesus melalui Paulus. Orang di luar sana bisa melihat Yesus melalui saudara dan saya. Bagaimana ketika kita meresponi persoalan, bagaimana ketika kita meresponi kegagalan, bagaimana ketika kita meresponi berbagai macam hal. Dunia mau melihat Yesus melalui kita. Tetapi kabar baiknya, Yesus tidak hanya memberitahukan semua dampak ketika Yesus tidak ada secara fisik. Yesus juga memberitahu bahwa environment pertumbuhan rohani itu di musim yang baru ada Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur dan roh kebenaran yang akan menyertai murid-muridnya setelah kepergiannya. Nah, ini ayat kunci di dalam ayat yang ke-7. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Engkau tidak akan mengalami penghibur itu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya menemukan seolah Yesus mengatakan, adalah lebih baik kamu aku tinggalkan. Adalah lebih baik aku tidak ada bersama dengan kamu. Saudara-saudara, perasaan ditinggalkan adalah perasaan yang tidak enak. Karena saudara-saudara sudah memiliki hubungan di dalam relationship, di dalam sebuah hubungan, maka di sanalah saudara-saudara seseorang bisa membangun mimpi, seseorang bisa membangun masa depan karena ada hubungan itu. Tetapi saudara dan saya harus tahu bahwa tidak semua hubungan itu berlangsung kekal. Ada masa saudara ditinggalkan. Ada masa saudara-saudara harus menelan satu kenyataan bahwa tidak semua hubungan yang di atasnya kita bisa membangun mimpi itu bertahan selamanya. Bahkan Yesus bersama dengan muridnya, tetapi Roh Kudus menjadi jawaban, saudara-saudara. Roh Kudus menjadi jawaban. Dan kiranya itu juga menjadi jawaban buat saudara dan saya. Yesus tidak ada secara fisik. Saya yakin kalau Yesus ada secara fisik, waduh, pasti banyak orang antri. Tapi Yesus mengutus Roh Kudusnya dan itu jauh lebih baik bagi kamu. Ada 3 pilar yang saya ingin sampaikan di dalam membangun lingkungan pertumbuhan itu. Yang pertama, pilar yang pertama, intim dengan pribadi Roh Kudus. Pilar pertama dari lingkungan pertumbuhan adalah memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang rindu bersekutu dengan kita. Sama seperti Yesus yang ketika secara fisik dia pergi ke pantai mencari murid-murid yang pertama, dan ketika Petrus bersama dengan teman-temannya semalam-malaman cari ikan tidak dapat, Yesus concern dengan mereka. Itu juga Roh Kudus yang peduli dengan saya dan saudara-saudara. Roh Kudus bukan hanya power, bukan hanya kuasa, tetapi Roh Kudus juga pribadi, saudara. Roh Kudus adalah pribadi, dan seringkali ini agak tidak terlalu diperkenalkan. Padahal saudara, kalau saudara memahami bahwa apa sih ciri pribadi? Seseorang kalau dia punya kepribadian, maka dia punya sifat. Masing-masing kita ini pribadi, dan ciri dari pribadi punya kemauan. Ya kan? Saudara dan saya itu kita pribadi. Kita ini person. Nah, ciri dari seseorang bisa disebut dia punya kepribadian karena salah satunya punya kemauan, punya kehendak. Demikian juga Roh Kudus. Dia memiliki kerinduan, punya kehendak untuk bersekutu dengan saudara dan saya. Disebutkan dia sebagai
Parakletos. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 7 juga. Itu menunjuk tentang penolong, penasehat. Parakletos, para itu artinya di samping. Parakletos juga dipakai sebutan untuk lawyer, pengacara. Jadi seseorang yang didakwa, kemudian dibawa ke pengadilan, maka kemudian orang yang mendampingi untuk membela lawyer itu, pembela itu namanya parakletos, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus itu punya fungsi untuk membela saudara dan saya di tengah-tengah tekanan dunia yang luar biasa ini. Ketika saudara menghadapi nginjil itu kok gak gampang ya. Kok memenangkan jiwa itu sulit ya. Oh, saudara bisa belajar berbagai metode. Tetapi kalau saudara dan saya melupakan Roh Kudus, maka kita akan lupa bahwa Yesus sudah menyediakan lawyer buat saudara dan saya. Untuk membela. Kita perlu belajar apologetik, betul. Tetapi saya mau katakan, berapa banyak buku saudara dan saya bisa benar-benar telan untuk bisa yakin, confidence untuk menang di dalam sebuah argumentasi. Itu kan berarti hanya orang pintar yang bisa melakukan itu. Tapi saudara-saudara, Injil Yesus Kristus tidak diletakkan kepada orang pintar saja. Yesus Kristus meletakkan Injil kepada semua orang, karena semua orang bisa memiliki kesempatan untuk intim dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyatakan kehendaknya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sama seperti Marta yang sibuk melayani sampai lupa duduk di kaki Yesus. Bisa jadi banyak dari kita begitu sibuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita, sehingga kita bisa berhasil, sehingga orang bisa look up kita sebagai orang Kristen yang sukses. Dan melaluinya kita berharap bisa memberi pengaruh, apa yang kita katakan didengar, karena kita sukses. Tapi jangan sampai kita seperti Marta, yang begitu rupa melayani Yesus, sampai melupakan bahwa waktu yang paling indah yang Yesus inginkan adalah saudara dan saya memiliki hubungan intim dengan Dia, dengan Roh Kudus. Pada waktu Yesus hidup dengan Yesus, tapi ketika masa Roh Kudus, maka dengan Roh Kudus. Kita harus ingat bahwa karunia rohani suatu hari akan lenyap. Namun status kita sebagai anak yang dikasihnya akan tetap tinggal selama-lamanya. Bisa jadi saya tidak lagi jadi rektor, saya tidak jadi gembala, saya mungkin menjadi lemah. Tetapi status saya sebagai anak Tuhan, anak Allah tetap melekat karena Roh Kudus memeteraikannya di dalam hati saya. Saudara-saudaraku, lingkungan rohani yang sehat adalah lingkungan di mana kita rindu bersekutu dengan Roh Kudus di dalam doa, di dalam keheningan, dan mengalami pelukan kasih-Nya yang meyakinkan kita bahwa kita tetap anak-anaknya. Saya menemukan spot tidak terlalu baru, tetapi dulu ketika Axel Kevin tinggal di lantai 2, saya jarang memakai lantai 2 naik ke atas. Tapi setelah Axel Kevin tidak ada, mereka bekerja. Kadang-kadang saya naik ke lantai 2 karena memang ada kamar mandi di lantai 2, itu kamar mandi saya. Ya, kadang-kadang ya shampoo-nya beda, itu gitu ya. Jadi saudara, sehingga kemudian lantai 2 ada kamar mandi untuk saya. Dan saya menemukan spot di di balkon. Di mana ketika saya ada di balkon, saya melihat lebih luas lagi, dan di situ saya mengambil waktu beberapa menit bersendirian. Saya merenungkan firman. Dan ada masa-masa di mana saya melihat hal yang sederhana. Seperti burung hinggap di pohon Kamboja, dan saya perhatikan. Firman Tuhan seperti hidup begitu ya. Perhatikan burung-burung di udara. Mereka tidak menabur.
tetapi mereka tetap bangun pagi berkicau. Sebagaimana Yesus berkata bahwa jangan kamu khawatir, sebab burung-burung di udara Tuhan pelihara. Waduh, padahal saya lagi mengkhawatirkan ini ya. Aduh, di Excel mau nikah, ini gimana itu ya saudara ya. Ini begini banyak yang saya pikirkan. Tapi seperti Tuhan memeluk saya. Saudara, ketika saudara membangun hubungan intim dengan Roh Kudus sebagai pribadi dia mampu menyatakan dirinya. Sayangnya kadang-kadang waktu kita, Roh Kudus yang disebut Parakletos yang harusnya berdiri di samping kita, itu justru berdirinya jaraknya jauh. Karena di antara saya, di antara kita dan Roh Kudus ada banyak yang lain. Ya, ada banyak yang lain. Coba saudara yang menikah, kalau di antara saudara dengan pasangan saudara, di antaranya nih ada pekerjaan, ada hobi, apalagi hobinya beda, pekerjaannya beda, wah, makin lama makin jauh, ya. Makin lama kita makin asing, saudara, dengan pasangan kita sendiri. Makin lama kita tidak terlalu mungkin merasa senang mendengarkan apa yang dia sampaikan, isi hatinya, pikirannya, perasaannya. Karena kita kemudian orientasinya yang mengikat kita adalah, ya kita punya rumah tangga, listrik harus dibayar, anak sekolah harus dibiayai, ini cicilan rumah harus dipenuhi. Tapi lama-lama saudara, apa yang terjadi? Kita jauh. Demikian juga dengan Roh Kudus bisa seperti begitu. Ada jarak di antara Roh Kudus, yang Roh Kudus kalau mau berbisik, ya, kalau menyampaikan sesuatu dia harus berteriak. Kenapa? Karena dia jauh. Bagaimana Roh Kudus berteriak kepada kita? Seringkali Roh Kudus berteriak kepada kita ketika kita kebentur masalah. Ketika kita terkena sesuatu. Kenapa? Karena Roh Kudus ketika berbisik kita tidak mampu mendengarnya. Sebab jaraknya sudah jauh, saudara. Jaraknya sudah jauh. Tetapi berbeda kalau saudara seperti dengan pasangan saudara. Begitu intim, begitu dekat. Tidak, ya kita masing-masing punya tugas, tetapi saudara punya waktu. Saudara bisa mengerti gelagatnya. Saudara bisa mengerti simbol-simbol dia sedang bagaimana. Demikian juga kalau saudara dan saya mengambil waktu untuk intim dengan Roh Kudus, maka saudara, Roh Kudus bukan hanya, maka saudara dan saya bisa lebih mengerti, lebih mengalami apa yang Yesus sudah persiapkan kepada para murid-muridnya, yaitu Roh Kudus yang tidak membiarkan mereka seperti yatim piatu. Keintiman itu membangun pengenalan. Betul ya? Ya. Adalah lebih berguna. Kenapa? Kenapa Yesus harus pergi? Kenapa Yesus dan Roh Kudus tidak ada bersama-sama? Nah, saudara, ini ngomong seperti fisik begitu. Tetapi poinnya adalah begini. Kalau Yesus ada, maka mereka juga tidak akan terlalu mengenal Roh Kudus. Tetapi ketika Yesus naik ke surga dan Bapa mengutus Roh Kudus, maka ada kehausan, kesadaran bahwa kita tidak bisa melakukan ini semua sendiri. Kita perlu pribadi yang lain.
yang akan menolong saudara dan saya, yaitu siapa? Roh Kudus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berapa banyak saudara ada orang-orang yang merasa terkondem karena pelanggaran, karena dosanya, sehingga dia merasa kotor. Saudara, saya sudah sering menjumpai orang-orang yang seperti ini, yang dia merasa gagal. Aku nih begini Pak, dan kadang-kadang perasaan condemnation, penghukuman itu kadang-kadang tidak terlihat saudara. Tetapi siapa yang bisa memunculkan kembali penerimaan? Roh Kudus. Roh Kudus. Ada banyak kali saya pada waktu konseling, kemudian setelah dengarkan keterbukaannya selama sekian tahun, 3 tahun, dia merasa terkondem, terhukum, dia merasa tertuduh. Dan saudara-saudara, sekalipun dia Kristen tetapi dia tidak merasa adanya hubungan sebagai anak dan bapa karena apa yang dia telah lakukan. Tetapi ketika dia terbuka dan Roh Kudus menolong dia untuk kemudian dia bisa kembali diterima. Pilar yang kedua, menyelaraskan pendengaran hati dengan suara kebenaran. Saudara-saudara, Roh Kudus karena dia pribadi, dia mampu berbicara kepada saudara dan saya. Karena dia pribadi, saudara. Dan kita mendengarnya di dalam hati kita. Mendengarnya di dalam hati kita. Pilar kedua itu mendesain growth environment melalui latihan kepekaan untuk mengenali suara Roh Kudus. Di tengah bisingnya suara dunia, opini media sosial, ego kita sendiri, suara siapakah yang paling mendominasi hati kita? Kekhawatiran kita kah? Siapa, suara mana yang paling mendominasi hati kita? Karena suara itulah yang akan juga sebagai lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Tugasnya adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya dari Bapa. Bagaimana kita bisa membedakan apakah sebuah dorongan di hati kita berasal dari Roh Kudus atau hanya sekedar emosi sesaat kita saja? Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengenali suara Roh Kudus, kenali karakter Allah melalui firman-Nya. Sama seperti kalau saudara mengenali seseorang karena sifat-sifatnya, saudara akan mengenali suaranya, ya, mengenali keinginan dan kemauannya. Melalui firman Tuhan yang kita dengar, maka kita semakin mengenal suara Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Saudara, firman Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa suara kebenaran firman Tuhan itu mengangkat orang yang jatuh, dipulihkan, dan kemudian menjadi seorang yang memuliakan Tuhan. Itu bentuknya sama. Karakter Allah tidak pernah berubah, saudara-saudara. Walaupun kadang-kadang macam-macam ajaran muncul, tetapi karakter Allah tidak pernah berubah. Dan dari karakter Allah itu saudara dan saya bisa mengenali suara Roh Kudus. Tidak mungkin satu kali ada peristiwa, seorang yang kemudian dipanggil, lalu dikatakan kamu harus tinggalkan istrimu. Ini dalam sebuah nubuat, saudara-saudara. Kamu harus tinggalkan istrimu karena bla 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 bla. Itu sempat heboh di dalam sebuah persekutuan. Saudara-saudara, mana mungkin Allah yang di dalam firman-Nya kecuali maut memisahkan kalian. Lalu kemudian Allah yang sama berkata, kamu tinggalkan istrimu. Kalau orang tidak mengenali karakter kebenaran, karakter Allah, maka dia lihat-lihat dia. Oh iya, yang mengatakan ini pemimpin rohaniku. Maka kebenaran itu seolah-olah karena tidak dikenali, maka kemudian apa yang dikatakan oleh pemimpin itu sekalipun bertentangan dengan kebenaran, kemudian diikuti. Saudara-saudara, kalau kita mengenal
karakter Allah melalui firman Tuhan, maka saudara juga akan mengenali suara Roh Kudus, saudara. Mengenali suara Roh Kudus. Dan melatih kepekaan mengenali suara Kudus di tengah kebisingan dunia. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kenali karakter Allah melalui firman-Nya yang hidup dan berbicara kepada kita. Suara Tuhan itu selaras dengan salib, kasih karunia, merendahkan keangkuhan dan memulihkan hati. Gak mungkin suara Roh Kudus lalu datang di dalam hati saya dan mengatakan, Gus, kamu lebih hebat dari banyak orang kan? Gus, kamu ini memang ciamik. Bandingkan dengan orang-orang itu. Itu bukan suara Roh Kudus. Kemungkinan itu suara hati saya sendiri. Atau yang lebih parah itu suara siapa, saudara-saudara? Suara iblis. Ya. Suara Roh Kudus tidak akan mengatakan demikian. Kenapa? Karena Alkitab berkata apa? Tuhan membenci orang sombong. Jelas itu. Jadi saudara-saudara, ketika kita mendengar firman, semakin mendengar firman, semakin kita bisa mengenali suara gembala kita. Yang terakhir, izinkan Roh Kudus menginsapkan dan mentransformasi kita. Environment yang ketiga, pilar yang ketiga, yaitu kita mengizinkan Roh Kudus menginsafkan dan akhirnya mentransformasi hidup kita. Nah ini saya diinsafkan oleh bunyi ini, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, saya pernah cari tahu, ini supaya bunyinya nggak kelihatan, nggak kedengaran. Itu gimana? Ternyata tidak bisa, ya, tidak bisa. Tapi saudara-saudara, pertanyaan saya sebagai bagian renungan penutup, apakah saudara dan saya mau menyediakan waktu bersekutu secara pribadi dengan Roh Kudus? Bukan karena tugas pelayanan, melainkan karena kita rindu bersekutu sebagai anak kepada Bapa melalui Roh Kudus. Maukah kita buka telinga kita terhadap firman Tuhan setiap hari agar kita semakin peka mengenali suaranya? Miliki hati yang lembut dan siap diubahkan ketika Roh Kudus menegur dosa kita. Menangis oleh karena kita ditegur oleh Roh Kudus. Insyaf oleh karena apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita dan kita tahu itu salah. Itu akan mendatangkan kebenaran firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena ia akan dihiburkan oleh Allah. Berduka cita oleh karena insaf, oleh karena kesadaran dari Roh Kudus, akan mendapatkan penghiburan dari Allah dan menemukan kebahagiaan. Mari kita akan berdoa. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya sangat percaya dengan karya Roh Kudus, karena bukan hanya kebenaran itu saya mengerti, tapi karena saya juga mengalaminya di dalam pelayanan saya, melayani, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan muda yang mereka terpanggil. Kadang-kadang mereka seperti rebellious, penuh kepahitan, pemberontakan. Dan kadang-kadang saya seperti wow. Tapi saudara-saudara, ketika Roh Kudus bekerja,
baru terbuka. Kenapa mereka seperti itu? Mengapa mereka mengalami luka yang membuat mereka begitu dipenuhi oleh amarah? Dan ketika mereka dijamah oleh Roh Kudus, diinsapkan oleh Roh Kudus, transformasi mulai terjadi, saudara. Dan justru orang-orang seperti inilah yang pada akhirnya bisa mengenali orang yang terluka lainnya seperti mereka. Tapi bedanya mereka sudah mengalami pemulihan. Dan oleh karena Roh Kudus, orang-orang itu kemudian dipakai oleh Tuhan. Ada orang yang, karena saya kadang-kadang mereka waktu di kampus, ada dosen yang mengatakan, aduh Pak Agus masih kasih dia kesempatan Pak Agus. Padahal dia begini. Saya bilang, siapa saya yang bisa memberi kesempatan? Kalau Tuhan masih mau pakai orang itu, kenapa saya tutup pintu buat orang itu? Saudara-saudara, demikian juga kita. Tidak ada kata terlambat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus disediakan buat saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Diutus Bapakku. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara-saudaraku, saudara dan saya hidup di zaman yang baru, di mana Yesus secara fisik tidak ada di antara kita sebagaimana pada waktu murid-murid yang dulu. Tetapi Roh Kudus disediakan buat saudara dan saya. Itu artinya sama seperti ketika wanita sakit pendarahan, 12 tahun dia bergumul dengan sakitnya, dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu tabib ke tabib yang lain, dan dia menderita penolakan dan pengabaian oleh karena penderitaannya, yang menyebabkan dia selalu dinajiskan, dijauhi orang. Maka ketika dia melihat Yesus lewat, dia memberanikan diri untuk merangkak dan menjamah jubah Yesus, karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia. Sekarang Yesus tidak ada secara fisik, di mana saudara bisa melihat, dan dengan keperluan, dengan kebutuhan kita, lalu kita mendekat kepada Yesus seperti wanita yang sakit pendarahan. Tetapi ada Roh Kudus, saudara-saudaraku. Asal saudara dan saya percaya, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyembuhkan engkau.
Apakah saudara percaya Roh Kudus ada di antara kita, di tengah-tengah kita? Kalau saudara percaya, maka hampiri Dia dengan segala kebutuhan, dengan segala kerinduan saudara. Datang kepada Dia. Roh Kudus, aku perlu Engkau. Roh Kudus, aku perlu Engkau. Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus tuntun aku, Roh Kudus beri aku kuasa. Roh Kudus, ada masalah keluarga yang tidak mungkin seolah selesai. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa diselesaikan, tetapi yang aku tahu Engkau Roh Kudus pengganti Yesus. Aku perlu Engkau. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudaraku. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Ketika kita berkata, ku buka hati kita. Undang Roh Kudus, undang Dia secara pribadi, saudara. Amin, haleluya. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah, jamalah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah, jamalah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah, jamalah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita menutup mata, memberikan kesempatan, memberikan privasi kepada setiap jemaat. Apabila ada di antara saudara, ketika mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara di dalam hatimu. Aku perlu Engkau ya Roh Kudus. Aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau Roh Kudus. Jamah aku Roh Kudus. Aku perlu Parakletos, penasehat, penghibur, penolong yang lain menuntunku, menolong aku untuk mengerti. Saudara-saudaraku, saudara bisa mengangkat tangan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk Roh Kudus menolong saudara-saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat Roh Kudus yang Engkau telah utus bagi setiap kami. Ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid yang penuh dengan ketakutan, murid-murid yang penuh dengan kekalahan, murid-murid yang penuh dengan pertanyaan, kebingungan, ketidakpastian dan keputusasaan. Tetapi pribadi Roh Kudus itu memampukan murid-murid untuk kembali berdiri dengan tegap, memandang kepada Tuhan. Dan oleh karena Roh Kudus, Tuhan pakai Petrus untuk berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Bukan hanya kuasa Roh Kudus saja, tetapi Roh Kudus secara pribadi. Engkau menolong kami. Hamba-Mu berdoa, setiap kami yang tangan terangkat, kami mau berdoa. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan. Engkau tahu apa yang menjadi doa-doa yang tersembunyi, yang tidak banyak orang tahu, tetapi Roh Kudus mendengarnya.
Biarlah Roh Kudus menjawabnya dan menyatakan jamahan-Mu, roh kebenaran. Engkau berkarya atas setiap hidup umat-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan untuk Devita sampaikan pengumuman. Shalom semua, happy Sunday, welcome back ke gereja kita SIF House of Restoration. Kami juga menyambut setiap saudara yang sudah hadir pada hari ini. Sekarang sebelum pengumuman kita akan waktunya untuk kita memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya minta tolong Asher boleh mempersiapkan kantong persembahan juga. Kantong persembahan akan dibagikan, mohon dibantu untuk diterima, nanti diedarkan ke belakang. Tapi saudara juga bisa untuk memberikan kantong persembahan melalui nomor rekening yang tertera di depan sini akan ditampilkan QRIS, maupun ada beberapa QRIS yang ditempel juga di balik kursi. Saya akan pimpin untuk doa persembahan kita untuk hari ini terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan kami hari ini boleh berkumpul bersama di tempat-Mu, di rumah-Mu ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Engkau berkati setiap tangan yang memberi, dan kiranya Engkau berkati agar persembahan ini boleh dipakai untuk gereja ini, untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Silakan kantong persembahan boleh diedarkan. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah dengan setia memberikan persembahan maupun perpuluhan bagi gereja kita. Oke. Nah, sambil persembahan diedarkan, saya akan bacakan satu ayat dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Oke. Nah, ini ada salah satu list pengumuman yang menggelitik hati saya ya. Cocok sama saya hari ini. Di sini disebutkan dari Pak Agus, terima kasih buat seluruh jemaat dan pelayan agar datang tepat waktu. Nah, kebetulan hari ini saya terlambat. Saya baru sampai di sini tadi 10.18. Nah, yang ngomel itu Rafael, anak saya yang pertama. Dia lihat jam itu sampai di depan gereja itu 10.18 kan. Terus dia bilang, "Mami, why are we late?" katanya. "Kenapa kok kita terlambat hari ini?" Terus saya itu jujur hari ini terlambat karena saya. Karena hari ini saya ada ya berbagai kesibukan, terus saya terlambat gitu. Terus saya tertegun. Wah, anak saya bisa menegur saya gitu ya. Kalau saya terlambat ke gereja. Terus dia bilang, "Mami, next time don't be late. Next week we should not be late." Dia bilang, "Kita gak boleh ke gereja." Ternyata yang saya tanamkan sama Rafael tiap minggu, saya selalu bilang, "Ayo gak boleh telat gitu." Hari ini saya terlambat, saya ditegur sama anak saya. Jadi ya ini, dan karena ada pengumumannya hari ini, saya juga mau mengumumkan, ya mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita mau datang ke rumah Tuhan, kita juga usahakan supaya on time gitu ya. Saya jujur hari ini agak terharu gitu ya. Wah, anak saya ternyata mengingatkan saya hari ini, bukan suami saya yang marah tapi anak saya. Ya itu sih. Lalu untuk persembahan minggu untuk pengumuman minggu ini, kegiatan tengah minggu More KTB dan Rise Up Community akan ditiadakan, namun akan digantikan kepada doa pencurahan Roh Kudus yang akan diadakan hari Rabu, Kamis dan Jumat jam 6.30. Nah, ini jemaat diundang, akan diadakan secara onsite di gereja ini, diundang dalam doa pencurahan Roh Kudus di lantai 3 ini ya, di SIF. Sekian pengumuman hari ini, saya kembali ke Pak Agus. Terima kasih, Deb. Saya juga tambahkan pengumuman bahwa kita akan membuka bimbingan untuk baptisan air ya, karena sudah cukup lama. Ada kemungkinan di antara saudara-saudara, mungkin anak-anak para mahasiswa Rise Up, ada yang belum dibaptis. Silakan nanti mendaftarkan, bisa menghubungi Saudara Raymond, angkat tangan Raymond. Ya, untuk kita bisa melakukan pembimbingan untuk baptisan air, dan juga saya sampaikan sekaligus meng-highlight tadi bahwa ini belum pernah kita lakukan memang di gereja kita, sama seperti hari Kamis yang lalu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya juga diingatkan, ditegur ya, it's new season, why you don't introduce? Mengapa Anda tidak memperkenalkan kepada jemaat?
Dan itu sebabnya hari Rabu, Kamis, Jumat minggu ini akan ada doa memperingati pencurahan Roh Kudus ya, jam 6.30, karena kemungkinan awal-awal kita ada snacking dulu dan kita akan kemudian berdoa ya. Jadi silakan saudara-saudara, saya membuka kesempatan bagi saudara-saudara untuk menanggapi firman Tuhan. Saya ambil tindakan untuk kita membuka ruang untuk berdoa bersama-sama, mengalami dan mengenal Roh Kudus secara pribadi. Ya, jadi terbuka. Saya tidak ingin memperdebatkan tentang bahasa roh, tentang ini dan itu. Karena seperti khotbah saya pagi ini, kita mau mengenal Dia secara pribadi. Dibandingkan mengenal berbagai macam riak-riak yang kadang-kadang membuat kita menjadi bingung, kita kenali karena Yesus telah mengutusnya bagi setiap saudara dan saya. Dan itu saja. Tanggal 27 itu hari libur Idul Adha. Kemarin KTB Family telah melakukan survei. Mereka akan mengadakan semacam outing gitu ya. Nah, saya kurang tahu karena belum mendengar reportnya, tapi direncanakan mungkin, apakah memungkinkan anak-anak Resap bergabung atau tidak nanti ya. Tapi saya minta Raymond juga ikut survei supaya bisa apakah yang lain juga bisa ikut. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, bahwa saudara-saudara dan saya bisa mungkin juga bergabung bersama dengan KTB Family nanti ya. Jadi ini mungkin itu mama kita atau itu siapa, it's okay ya, it's okay ya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Coba lihat kiri kanan dan sampaikan tetap semangat. Dalam 1 minggu ini Tuhan punya berkat, amin. Tetap semangat, amin ya, tetap semangat. 1 minggu ini a new season, new fruits. Harapkan apa yang Tuhan izinkan, di baliknya saudara mendapatkan buah-buah rohani di dalam Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa bersama-sama. Kita akan berdoa. Saya mengundang untuk Wian bisa maju ke depan menutup di dalam doa. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami ada pada hari ini ya Tuhan, kami masih bisa mendengar firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami ingin mensyukuri hal itu ya Tuhan. Banyak saudara-saudara kami ya Tuhan tidak memiliki kesempatan tersebut ya Tuhan. Tempat saja mereka tidak ada ya Tuhan. Kau masih berikan kami tempat di sini ya Tuhan. Kami mau mensyukuri hal itu ya Tuhan. Kami mau mensyukuri ya Tuhan komunitas ini ya Tuhan. Teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin saling mendukung ya Tuhan. Saling encourage satu sama lain ya Tuhan. Kami bersyukur untuk komunitas ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja ini ya Tuhan. Kau tetap ya Tuhan kembangkan kami ya Tuhan. Kau jadikan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, kekuatan yang baru, penghiburan, pertolongan, kebenaran yang menuntun engkau. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Diberkatilah anak-anakmu, bahkan diberkatilah ketika Tuhan izinkan engkau melewati lembah-lembah kekelaman. Sebab gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur engkau dan menguatkan engkau dan membawa engkau ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, sebab Dia adalah gembala yang baik. Terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus memberikan engkau kekuatan dan sukacita di dalam Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan menjemput setiap kita yang setia. Katakan bersama-sama, amin. Satu-satunya
satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Dengan iman, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa di